Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Nur Wadatul Hasanah Dan saya Putri Juliana Serendawati Meda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rekonstruksi laporan keuangan usaha tani padi oleh Bapak Rahmat. Yang pertama, pendahuluan. Usaha tani padi memerlukan pencatatan keuangan yang baik agar usaha dapat berjalan dengan efisien dan berkelanjutan. Namun, banyak petani belum melakukan pencatatan secara tertib sehingga tidak mengetahui secara pasti kondisi keuangan usahanya. Rekonstruksi laporan keuangan menjadi solusi untuk menggambarkan kondisi usaha secara real dan menjadi dasar pengambilan keputusan usaha. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk menghitung biaya produksi dan laba usaha tani, menyusun laporan keuangan sederhana, serta membuat proyeksi keuntungan tahunan. Rumusan masalah mencakup pemahaman tentang rekonstruksi keuangan, perhitungan biaya dan laba, serta bagaimana menyusun laporan keuangan yang sederhana untuk skala usaha tani. Selanjutnya ada gambaran studi kasus. Yang pertama itu ada profil usaha tani. Usaha tani padi milik Pak Rahmat berlokasi di Desa Karangtengah Semeru dan dijalankan di atas lahan milik pribadi dengan luas 2.800 meter persegi. Sistem budidayanya menggunakan perpaduan antara teknologi seperti traktor dan cara tradisional seperti orang-orangan sawah. Panen dilakukan setiap 120 hari dengan hasil rata-rata 1.500 kg gabah kering menggunakan benih unggul dan pemukan berimbang. Kemudian selanjutnya ada faktor produksi, luas lahan 2.800 meter persegi, modal uang pribadi, tenaga kerja dibantu 5 orang tenaga kerja tambahan, peralatan traktor, cangkul, alat, dan semprot. Selanjutnya, Selanjutnya itu metodologi. Penyusunan laporan ini adalah rekonstruksi keuangan melalui pendekatan akuntansi biaya. Proses dimulai dari pengumpulan data langsung, perhitungan biaya produksi, hingga penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Metode full costing digunakan untuk menghitung semua komponen biaya agar penentuan harga pokok produksi lebih akurat. laporan keuangan usaha tani padi. Biaya peralatan usaha tani padi selama 5 kali panen. Yang pertama itu cangkul 2 buah 150.000, alat semprot 1 buah 250.000, ember 3 buah 75.000, sabit panen 2 buah 60.000, karung panen 30 lembar 30.000 dan totalnya 685.000. Kemudian biaya penyusutan cangkul sebanyak produksi 5 tahun, 30.000, kemudian alat semprot 5 tahun, 50.000, ember 15.000, sabit panen 12.000, karung panen 30.000 dan totalnya sebanyak 137.000. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Di sini terdapat satu barang yaitu traktor dengan sewa 1.100.000. Selanjutnya ada biaya bahan baku seperti pupuk dengan jumlah 1 kuintal dengan harga satuan 550.000 dengan total harga 550.000. Selanjutnya ada biaya irigasi selama panen dengan harga satuan 150.000, total harga 150.000. Selanjutnya ada benih padi dengan jumlah 20 kg dengan harga satuan 17.000 dan total harga 340.000. Yang terakhir ada tenaga kerja sebanyak 5 orang dengan harga satuan 50.000 dengan harga total 250.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.250.000. Selanjutnya ada total biaya sekali panen dan penentuan harga pokok produksi dengan rincian biaya penyusutan 137.000, biaya bahan baku 1.250.000, biaya overhead pabrik 1.100.000 dengan total 2.527.000. Harga pokok produksi dengan metode full costing usaha tani padi Pak Rahmat dapat dihitung sebagai berikut. HPP 2.527.000 dibagi dengan 1.500 sama dengan 1.684. Dengan pendapatan 7.000 dikali 1.500 sama dengan 10 juta. Jadi pendapatan usaha tani padi untuk satu kali produksi sebesar 10 juta. Selanjutnya mengenai laporan laba rugi yaitu sebagai berikut. Periode 1 kali panen, pendapatan usaha sebesar 10 juta, jumlah pendapatan 10 juta, beban
biaya bahan baku sebesar 137.000, biaya overhead pabrik 1.100.000, biaya penyusutan 1.237.000, dan jumlah beban sebesar 2.527.000. Jumlah laba bersih yaitu 7.473.000. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas dan modal selama periode 1 kali panen. Modal sebesar 3 juta, laba bersih 7.473.000, dan modal akhir sebesar 10.473.000. Selanjutnya adalah anggaran neraca. Laporan neraca keuangan usaha tani padi dengan aset, kas, laba plus modal yaitu 10.473.000, persediaan tidak ada, piutang tidak ada, dan jumlah aset 10.473.000. Liabilitas tidak ada, ekuitas modal akhir 10.473.000. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Usaha Tani Padi, Pak Rahmat, catatan atas laporan keuangan 27 Mei 2025. 1. Umum usaha tani padi. Usaha tani padi yang dibudidayakan oleh Bapak Rahmat merupakan jenis usaha pertanian milik pribadi yang sudah turun-menurun. Usaha tani ini berdiri sejak beliau masih kecil hingga saat ini. Lokasi lahan milik berada di Jalan Semeru yang terletak di Desa Karangtengah dengan luas lahan sekitar 2.800 meter persegi atau 0,28 hektar. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. A. Dasar penyusunan. Laporan ini disusun untuk memudahkan pemilik dan mencatat laporan keuangan serta mengontrol biaya operasional bisnis, mengetahui laba rugi serta melihat kerugian keuntungan yang didapatkan. B. Persediaan bahan baku. Persediaan yang disediakan dalam usaha tani padi yaitu bahan-bahan pokok serta perlengkapan untuk lahan. C. Aset tetap. Pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan usaha tani padi dicatat sebesar biaya perolehan dengan mengurangi nilai residu dan dibagi dengan lama tahun produksi. Yang ketiga, saldo laba. Saldo laba merupakan akumulasi dari selisih pendapatan dan beban dengan distribusi pemilik. Pendapatan, penjualan 10 juta dengan beban 2.527.000. Pembahasan hasil analisis. Laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja usaha, termasuk usaha tani padi Pak Rahmat. Laporan ini memberikan informasi kuantitatif tentang aset, sumber dana, serta hasil usaha dalam satu periode. Melalui laporan keuangan, pemilik usaha dapat memahami keuntungan, perencanaan, dan mengendalikan keuangan secara efisien. Pak Rahmat mengelola lahan seluas 2.800 meter persegi dengan masa tanam 4 bulan per musim. Dalam satu panen, ia menghasilkan kurang lebih 1.500 kg gabah seharga 7.000 per kilo, sehingga pendapatan sebesar 10 juta. Biaya produksi mencapai 2.527.000 yang terdiri dari biaya overhead 1.100.000, bahan baku 1.290.000, dan penyusutan 137.000. Laba bersih per panen mencapai 7.473.000. Jika dilakukan 4 kali panen per tahun, maka pendapatan tahunan diproyeksi 40 juta dengan total biaya 10.108.000 dan laba bersih 29.892.000. Penyusutan alat seperti cangkul, semprot, dan sabis sebesar 137.000 per tahun, sudah termasuk dalam biaya tetap. Pencatatan keuangan yang sistematis membantu Pak Rahmat memantau perkembangan usaha, merencanakan pengadaan alat, perluasan lahan, atau efisiensi biaya. Laporan keuangan mencakup neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan catatan keuangan. Ini menunjukkan bahwa usaha kecil pun dapat dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya, rekonstruksi laporan keuangan menegaskan pentingnya pencatatan biaya, penyusunan aset, serta pelaporan laba rugi dan perubahan modal dalam usaha pertanian, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan usaha yang lebih baik di masa mendatang. Dengan adanya laporan keuangan yang tersusun secara sistematis, usaha tani padi Pak Rahmat kini memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan profesional. Ini ada beberapa dokumentasi terkait wawancara ini.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Sekiranya ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.